Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya ya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 16 sampai episode 19. Malas untuk bertengkar. Episode 16. Sasa Liu tersipu, menggertakkan giginya dan berkata, siapa yang membuatmu makan tahu yang indah ini kemarin? Landon Shen terlalu malas untuk bertengkar dengan Sasa Liu, dan berteriak, saya mengatakan semuanya, saya tidak tahu siapa yang bergerak kemarin. Aku terlalu malas untuk bertengkar, masuk ke mobil. Sasa Liu memutar matanya ke arah Landon Shen. Bukankah ini akan menghemat banyak waktu sebelumnya? Landon Shen tersenyum. Jangan bertele-tele lagi, tolong keluar dari mobil. Setelah beberapa saat, BMW akhirnya pergi. Tiba di lantai bawah gedung internasional Lingya. Direktur Liu, sekarang sudah lewat jam kerja, saya akan kembali bekerja jika tidak ada yang harus saya lakukan. Anda mengajak saya makan siang, jadi jangan potong gaji saya, kata Landon Shen sambil tersenyum. Gigi Sasa Liu sakit karena kebencian, dan dia memelototi Landon Shen dengan marah, lebih baik bagiku untuk tenang, kecantikan ini akan membuatmu terlihat baik lain kali. Saya mengandalkan, masih ada waktu berikutnya. Landon Shen sedikit tidak senang, gadis kecil ini tidak bisa mengangkat tangannya dan mencoba memperbaiki dirinya sendiri. Terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Landon Shen pergi ke kantor manajer hubungan masyarakat, gadis-gadis itu sudah bekerja, dan Claire Lin juga sedang memproses formulir di kantor. Maaf, Asisten Lin, saya terlambat, kata Landon Shen meminta maaf. Tidak apa-apa. Claire Lin tersenyum penuh semangat. Duduk di kursi, Landon Shen dengan nyaman mengangkat kaki erlang, mengambil dokumen di atas meja dan melihatnya, menyebutnya berhasil. Setelah beberapa saat, Claire Lin tampak mengantuk dan tertidur berbaring di meja. Staf jelas tidak diperbolehkan tidur selama jam kerja, tetapi Landon Shen lebih memperhatikan gadis itu dan tidak mengganggunya untuk tidur. Tepat pada saat ini, seorang sekretaris wanita muda dan cantik datang untuk mengantarkan dokumen dan mendorong pintu kantor hingga terbuka. Asisten Lin, ini adalah rencana perusahaan untuk bulan depan. Landon Shen berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan suara rendah kepada sekretaris wanita, Asisten Lin lelah, jangan ganggu dia untuk beristirahat, beritahu saya jika Anda punya sesuatu. Merasa bahwa suhu AC dalam ruangan terlalu rendah, Landon Shen mengenakan jasnya di atas Claire Lin. Manajer Shen, kamu sangat tampan, aku belum pernah melihat manajer yang begitu lembut dan perhatian. Bintang kecil muncul di mata sekretaris wanita, dan dia menatap Landon Shen dengan wajah gila. Landon Shen merasa bangga untuk sementara waktu, berpikir bahwa seorang manajer sebaik saudaranya bahkan tidak dapat menemukannya dengan lentera. Batuk, mari kita mulai bisnis. Landon Shen terbatuk. Baiklah. Sekretaris wanita itu tersenyum dan menyerahkan dokumen itu kepada Landon Shen. Dalam hal pekerjaan, Landon Shen sudah akrab dengannya, dan sangat mudah untuk ditangani. Ketika sekretaris wanita pergi, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Landon Shen, mencondongkan tubuh ke dekat telinganya, dan tersenyum licik, Manajer Shen, apakah Anda bebas malam ini? Mereka ingin mengundang Anda makan malam. Landon Shen menunjukkan senyum lucu. Dari sudut pandangnya, dia samar-samar bisa melihat dua potong putih kerah seragam sekretaris wanita muda dan cantik ini. Karena merupakan perusahaan fashion, gaya berpakaian staf wanita juga lebih seksi dan modis. Melihat mata Landon Shen jatuh di dadanya, sudut mulut gadis itu melengkung, dan dia bergerak maju dengan lembut, dan warna putih yang menjulang itu sangat mempesona. Apakah benar-benar baik untuk menjadi begitu terbuka? Telinga Landon Shen menghangat dan jantungnya berdetak sedikit, dia juga seorang pria dengan kekuatan yang kuat, dan sikap sembrono dari keindahan gunung es di rumah baru-baru ini membuatnya sedikit tertekan, dan kadang-kadang ingin melampiaskan. Meskipun dia bukan manusia, dia tidak ingin berselingkuh sekarang. Landon Shen menertawakan dirinya sendiri, bahkan jika dia berpikir demikian, gunung es di rumah mungkin tidak akan peduli jika dia selingkuh. Lain kali, aku punya sesuatu untuk dilakukan malam ini. Setelah mengambil gadis itu, Landon Shen terus bekerja. Claire Lin tampaknya terlalu lelah, dan dia tidur sampai dia pulang kerja. Setelah bangun,
gadis ini tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia menemukan bahwa mantel Landon Sen masih menutupi dirinya. Claire Lynn berkata dengan gugup, "Maaf. Ini salahku, aku akan menemukan cara untuk menebusnya." Manajer Sen, mengapa kamu tidak membangunkanku? Kamu tidur sangat nyenyak, mengapa aku repot-repot mengganggumu? Jangan khawatir, aku sudah melakukan pekerjaanmu untukmu, kata Landon Sen sambil tersenyum. Ini, Claire Lynn tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat penampilan gadis itu yang kaku dan pemalu, Landon Sen tersenyum dan menepuk pundaknya, berkata, "Oke, waktunya pulang kerja, cepat kembali dan istirahatlah malam ini." "Yah, terima kasih." Claire Lynn menarik napas dalam-dalam, emosinya sedikit rumit. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dia mengambilnya dan menekannya untuk menelepon. "Claire Lynn, di mana kamu sekarang?" Mendengar suara suram ini datang dari telepon, wajah Claire Lynn langsung menjadi pucat, menunjukkan ekspresi panik. Segera, dia menjadi tenang dan berkata kepada Landon Sen, "Maaf, Manajer Sen, saya akan kembali dulu." Setelah berbicara, dia dengan cepat berjalan keluar dari kantor dengan tasnya. Landon Sen melihat ekspresi Claire Lynn. Dia harus mengurus urusan orang lain, tetapi Landon Sen sedikit penasaran, berpikir bahwa Claire Lynn mungkin dalam masalah. Dia akan pergi, jadi dia hanya mengikuti Claire Lynn. Claire Lynn tampak terburu-buru, mengangkat telepon sambil berjalan dan bertanya, "Hei Tao, bagaimana Anda tahu nomor telepon saya?" "Tidak peduli bagaimana aku tahu, aku memberitahumu Claire Lynn, malam ini adalah kesempatan terakhirmu, jangan mengecewakanku." Claire Lynn menggertakkan giginya dan berkata, "Tolong lepaskan aku. Itu tidak akan berhasil. Aku akan memberitahumu, aku sudah tahu di mana rumah sakit ibumu. Aku sudah kehabisan kesabaran. Pada jam 7 malam, aku akan menunggumu di Taman Xiangshan di pinggiran kota. Jika Anda tidak datang, Anda akan menanggung risiko sendiri." Claire Lynn marah dan tidak berdaya, dia tidak menyangka pria itu begitu tak tahu malu sehingga dia akan mengancamnya dengan ibunya. Setelah menutup telepon, Claire Lynn berjalan keluar dari Lingya International Building dengan putus asa. "Asisten Lynn, apa yang terjadi?" Landon Sen melangkah maju untuk memulai percakapan dengannya. Claire Lynn melihat kembali ke Landon Sen, dan segera menoleh, tidak apa-apa." Meskipun dia tertutup, Landon Sen masih melihat air mata di mata gadis itu, dan simpatinya tiba-tiba meluap. Bagaimanapun, kesan Landon Sen tentang Claire Lynn tidak buruk. "Jika Anda mempercayai saya dapat membantu Anda dengan masalah apapun," kata Landon Sen sambil tersenyum. "Manajer Sen, Anda adalah orang baik. Saya baik-baik saja." Setelah mengatakan ini, Claire Lynn melarikan diri. Landon Sen sedikit tertekan, apakah kredibilitasnya sangat rendah. Kebetulan ponselnya juga berdering, dan ketika dia mengeluarkannya, ternyata itu adalah panggilan dari Bingshan. "Hei, istri, ada apa?" Landon Sen bertanya sambil tersenyum. Rosu sudah kebal terhadap kulit tebal Landon Sen, dia mendengus pelan, "Aku sedang membicarakan bisnis di luar sekarang, dan aku akan kembali nanti malam." Landon Sen tidak meragukan kata-kata Rosu. Wanita ini pasti sedang membicarakan bisnis, karena dia tidak repot-repot membohongi dirinya sendiri. Keduanya bukan pasangan yang benar-benar belum menikah. "Tapi aku tidak punya kunci rumah. Kalau begitu temukan cara untuk dirimu sendiri, jangan ganggu aku." Setelah itu, Rosu menutup telepon. Landon Sen dalam suasana hati yang sangat tidak bahagia, sikap wanita ini terlalu buruk, kan? Memikirkan tentang dia benar-benar sedih, dia adalah tunangannya dalam nama, dan dia bahkan tidak memiliki kunci rumah. Sambil menghela nafas, kebetulan Landon Sen tidak punya tempat lain untuk pergi di malam hari. Ketika dia melihat Claire Lynn memanggil taksi di sisi jalan di kejauhan, dia juga memerintahkan taksi untuk mengikuti. Landon Sen masih sedikit khawatir tentang Claire Lynn. Dengan pengalamannya, dia bisa menebak beberapa hal buruk, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Claire Lynn tidak makan malam, dan naik taksi langsung ke Taman Xiangshan di pinggiran kota. Lingkungan di sini indah, dan ini adalah tempat terbaik bagi beberapa pasangan untuk berjalan-jalan dan main mata di malam hari. Namun, karena ada beberapa kasus pemerkosaan anak perempuan di Taman Xiangshan dalam beberapa hari terakhir,
tidak ada yang berani datang ke tempat ini, sangat sepi di malam hari, dan mendung lagi, jadi hanya sedikit orang yang berjalan di sekitar taman. Menunggu dengan cemas. Episode 17. Claire Lynn duduk di bangku taman, menunggu dengan cemas. Landon Sen sedang menonton Claire Lynn dari belakang bebatuan tidak jauh dari taman. Saat itu baru pukul 5, dan masih ada 2 jam sebelum pukul 7. Dia tidak ingin mengganggu Claire Lynn, tetapi dia pikir itu terlalu membosankan, jadi dia hanya bersandar di bebatuan di sebelahnya dan bermain game seluler. Sulit untuk menunggu sampai jam 7 malam. Malam itu gelap dan berangin, dan seorang pemuda malang dengan rambut kuning dicat dan giwang emas berjalan ke taman, diikuti oleh pengawal tinggi. Pemuda berambut kuning melihat Claire Lynn berdiri di samping bangku dan menggosok tangannya dengan gembira. Tidak buruk Claire Lynn, kamu akhirnya di sini. Di mana ibuku? Claire Lynn berdiri dan menatap pemuda berambut kuning di depannya, nada suaranya lembut dan sedikit bingung. Jangan khawatir, selama kamu patuh, aku tidak akan melakukan apapun pada ibumu. Pemuda berambut kuning itu namanya He Tao, pejabat generasi kedua, playboy standar. He Tao bertemu Claire Lynn secara kebetulan beberapa hari yang lalu dan tertarik dengan kecantikannya. Para wanita di Lingya Internasional berkualitas tinggi, tidak mudah bergaul. Melihat Claire Lynn lemah dan menggertak, He Tao memperhatikannya. Namun, setelah beberapa upaya ditolak, He Tao tidak bisa menahan amarahnya, dan akhirnya menjadi jahat. Mengetahui bahwa ibu Claire Lynn telah dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama, dia menemukan rumah sakit kali ini, hanya untuk mengancam Claire Lynn. Claire Lynn menggertakkan giginya dan berkata, He Tao, jangan pergi terlalu jauh. Berlebihan. Haha, Claire Lynn, aku akan meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Selama kamu dengan patuh membiarkan aku tidur 10 atau 8 kali, aku berjanji untuk tidak mengganggumu di masa depan. Bagaimana menurutmu? Canda. Kurasa tidak. Sebelum Claire Lynn bisa menjawab, suara mengejek datang dari hutan. Seorang pria muda berjas datang ke satu sisi bebatuan, tapi itu bukan Landon Sen. Sen, manajer Sen, mengapa kamu mengikutiku? Claire Lynn tercengang. Aku tidak bisa mengkhawatirkanmu, jadi aku datang untuk melihatnya. Landon Sen tersenyum, lalu menatap He Tao. Claire Lynn, aku tidak berharap kamu memanggil seorang pria di sini. Kamu sudah memiliki seorang pria di belakangmu, jadi mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? He Tao menggeram kesal. Claire Lynn buru-buru mengambil pakaian Landon Sen, dan berkata dengan panik, Manajer Sen, cepat pergi, saya tidak perlu Anda khawatir tentang urusan saya. Dia tahu bahwa He Tao bukan orang baik dan bisa melakukan apa saja, dia tidak ingin melibatkan Landon Sen. Karena aku di sini, aku secara alami akan membantumu mengurus semuanya. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Landon Sen tampak tenang. He Tao memandang Landon Sen dengan jijik. Landon Sen berusia 22 tahun, tinggi 1,8 meter, ramping, tampan dalam penampilan, dan matanya seperti bintang, memberi orang perasaan tajam. Tanpa diduga, Claire Lynn juga terhubung dengan wajah putih kecil seperti itu, dan He Tao telah menemukan Landon Sen cukup tidak menyenangkan. Dia percaya bahwa anak muda saat ini, penuh semangat, suka berekspresi di depan wanita cantik, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menemukan perlawanan praktis yang kuat. Ambil contoh Landon Sen, dia sangat arogan sekarang, seolah-olah dia bisa melakukan banyak hal untuk Claire Lynn, tetapi selama dia mengalahkan Landon Sen dengan keras, dia akan merasa bahwa tidak ada yang salah dengan meninggalkan Claire Lynn. Wah, aku tidak peduli siapa kamu, lebih baik kamu biarkan saja, atau kamu akan mematahkan kakimu. He Tao berkata dengan nada menghina. Benarkah? Aku sangat takut, jadi datang dan patahkan kakiku. Landon Sen tersenyum dingin. Melihat Landon Sen begitu merajalela, He Tao sangat marah. Sial, jika kamu tidak memberimu pelajaran, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Setelah dia selesai berbicara, He Tao maju selangkah dan menamparkan Landon Sen. Dia ingin membuat anak ini mengerti secara mendalam dan menyinggung perasaannya. Terjebak. Sebuah tamparan keras terdengar, dan sebelum He Tao menamparkan, tamparan Landon Sen telah mendarat di wajahnya. Apa? He Tao Ren sudah terbang keluar, dan mulutnya menjerit. Seluruh wajah hampir berubah bentuk oleh pemukulan, dan beberapa gigi hilang. Di mana ini terlihat seperti tamparan. Rasanya seperti ditendang oleh gajah Afrika liar. Tuan,
apakah Anda baik-baik saja? Pengawal dengan kepala pendek di belakangnya segera berlari dan dengan cepat membantu He Tao, yang jatuh ke tanah. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat dan hapuskan anak ini. He Tao mengerang sambil menunjuk Landen Sen. Pengawal Chuntou segera berjalan menuju Landen Sen. Jangan lakukan itu. Claire Lin panik dan berhenti di depan Landen Sen. Pengawal kepala inci mendorong Claire Lin menjauh dan melangkah maju untuk memegang lengan Landen Sen dengan satu tangan. Landen Sen tidak menghindar. He Tao sangat gembira dan berteriak, lepaskan dia untukku. Melihat Landen Sen tidak melawan, sudut mulut pengawal itu dengan cepat mengungkapkan sedikit sarkasme, berpikir bahwa dia adalah karakter yang kuat, tetapi ternyata itu adalah tas jerami. He Tao membawa pengawal di malam hari karena dia khawatir tentang perlawanan Claire Lin, sehingga dia bisa menaklukkan gadis kecil ini. Tanpa diduga, seorang pemuda yang tertegun muncul di tengah, dan dia menamparkan dirinya sendiri. Jika dia tidak memberinya pelajaran yang baik, He Tao tidak bisa menelan napas ini. Pengawal berkepala jengkal itu dengan erat menggenggam pergelangan tangan kanan Landen Sen dengan kedua tangannya. Dia ingin menunjukkan kualitas militernya yang luar biasa, dan dia melakukan lemparan bahu yang indah untuk menjatuhkan anak ini. Tapi segera, wajah pengawal itu berubah, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Pergelangan tangan bocah itu seperti batang baja yang tetap, dan dia tidak bisa memutarnya. Landen Sen mencibir, meraih lengan pengawal dengan backhand, dan memutarnya dengan keras. Retakan. Terdengar suara patah tulang yang renyah, dan wajah pengawal itu langsung berubah menjadi ungu, dan jeritan melengking keluar dari mulutnya. Landen Sen mengangkat kakinya dan mengangkat pengawal di bawah pohon besar, dan temannya pingsan. He Tao menghirup udara dingin, tidak pernah berharap anak ini menjadi pria yang tangguh dengan keterampilan yang begitu baik. Melihat Landen Sen melangkah maju, He Tao tanpa sadar mundur beberapa langkah. Setelah melihat betapa kuatnya anak ini, dia akhirnya ketakutan, dan berkata dengan ngeri, "Kamu, jangan datang ke sini, ayahku adalah seorang polisi. Di distrik, Kapten, kelas senior. Anda tidak akan berakhir dengan baik jika Anda mengacaukan saya." Mendengar ini, Landen Sen sangat tidak senang. Anda mengatakan bahwa tidak apa-apa jika Anda mengancamnya dengan pejabat yang lebih besar, dan tingkat akademis belaka akan terlalu malu untuk mengatakannya. Aku paling benci orang lain yang mengancamku. Setelah berbicara, Landen Sen menamparnya lagi. Hei, aduh, kau tunggu aku akan menelepon seseorang. Dia tahu meraung marah sambil menutupi wajahnya. Kamu belum belajar. Wajah Landen Sen tanpa ekspresi, dan dia menamparkan lebih dari selusin kali berturut-turut. Bunyi letupan tak henti-hentinya terdengar. Jangan berhenti memukul. Gigiku hampir copot. Aku salah. Aku berlutut di atas lututmu, tolong lepaskan aku. He Tao sangat ketakutan sehingga dia kencing, dan mulutnya penuh darah. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika aku berani melecehkan Claire Lin lagi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Wajah Landen Sen menunjukkan sedikit kecemburuan. He Tao gemetar seluruh, dan meninggalkan taman dengan merangkak dan berlari. Claire Lin menepuk dadanya dengan tangan kecilnya, dan pemandangan tadi hampir tidak membuatnya takut. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa manajer yang tampak lucu ini sebenarnya adalah karakter yang kejam. Dia tidak keberatan. Episode 18. Asisten Lin, apakah kamu baik-baik saja? Landen Sen bertanya sambil tersenyum. Claire Lin diyakinkan oleh Landen Sen dan masih bisa tertawa. Dia berkata dengan wajah khawatir, "Manajer Sen, identitas orang barusan tidak sederhana, Anda akan berada dalam masalah." Ada sedikit ejekan di sudut mulut Landen Sen, orang biasa mungkin takut dengan identitas He Tao, tetapi dia tidak keberatan. Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Landen Sen menepuk bahu Claire Lin. Melihat mata seperti bintang Landen Sendong, Claire Lin tiba-tiba merasakan rasa aman yang tak terlukiskan, dan kata-kata itu diblokir lagi. Apa yang harus saya lakukan? Claire Lin menunjuk ke pengawal yang pingsan di tanah. Sepertinya dia mulai sedikit lebih keras sekarang, dan Landen Sen menggaruk kepalanya dan berkata, "Aku akan mengatasinya, Asisten Lin, kembali dulu." "Maaf, akulah yang membuatmu kesulitan." Claire Lin berkata dengan kepala menunduk, menggigit giginya. Penampilan lemah gadis itu memang sedikit menyusahkan. Landen Sen melambaikan tangannya dan berkata,
saya melakukan ini atas inisiatif saya sendiri, jangan ambil hati. Tetapi, jangan kasar, cepat pulang, dan ingat untuk meneleponku jika ada sesuatu. Setelah menggiling sebentar, Claire Lynn akhirnya pergi di bawah bujukan Landon Sen. Ibunya dirawat di rumah sakit tidak jauh dari pinggiran kota. Claire Lynn mengkhawatirkan ibunya dan pergi ke rumah sakit untuk mengunjunginya terlebih dahulu. Landon Sen melirik pengawal yang pingsan. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati orang ini. Apa yang dia katakan barusan hanya untuk menghibur Claire Lynn. Saat Landon Sen hendak menepuk pantatnya dan pergi, angin kencang tiba-tiba terdengar di belakangnya. Landon Sen menoleh dan melihat bahwa di bawah sinar bulan, seorang wanita jangkung melangkah maju dan menendang kepalanya dengan keras. Kaki putih yang indah itu bahkan sedikit memantul di bawah sinar bulan. Landon Sen tercengang, permainan macam apa ini? Wanita aneh itu memiliki keterampilan yang baik, kakinya sangat cepat, dan udaranya bergetar. Orang biasa tidak akan pernah bisa menghindari pukulan ini ketika mereka diserang. Tapi Landon Sen sudah lama meninggalkan kategori orang biasa. Dia mengulurkan tangan kanannya di antara kilat dan batu, mencubit pergelangan kaki wanita itu, dan dengan mudah mendorongnya ke tanah. Lepaskan aku. Sebuah suara centil datang dari bawah, dan wanita itu tidak menyangka bahwa kecepatan reaksi Landon Sen begitu cepat, dan wajahnya yang cantik berubah warna. Landon Sen mengalihkan pandangannya ke wanita yang telah dijepit ke tanah olehnya. Pihak lain adalah wanita cantik, mungkin berusia 20-an, dengan fitur halus dan temperamen dingin. Mengenakan t-shirt lengan panjang, hot pants kecil, ikat pinggang putih, dua kaki yang adil, ramping dan lurus, dan perut rata tanpa bekas lemak, terutama pasangan yang menggembung dan montok, tidak bisa lagi seksi. Sangat mencolok bahwa kecantikannya juga mengenakan topi berpuncak di kepalanya, seolah-olah dia tidak ingin dikenali. Namanya Quina Bai, dan dia adalah Kapten Brigade Polisi Kriminal Kota Huahai. Dia baru saja dipindahkan dari pasukan khusus di wilayah militer tertentu. Baru-baru ini, beberapa kasus gadis diperkosa ditemukan di Taman Xiangshan. Sebelum para gangster ditangkap, Quina Bai mengintai di Taman Xiangshan pada malam hari, mencoba untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan para gangster. Kebetulan dia baru datang ke taman pada malam hari, ketika dia melihat Landon Sen dan pengawal yang pingsan di bawah pohon. Quina Bai tanpa sadar menganggap Landon Sen sebagai gangster, bergegas tanpa ragu-ragu, dan menendang Landon Sen yang menghadap dahi. Saya tidak berharap gangster ini begitu baik. Aku berkata cantik, mengapa kamu berlari untuk menendangku? Landon Sen bertanya dengan bingung. Wajah cantik Quina Bai memerah, dan dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menarik kakinya dari tangan Landon Sen. Semburan kebencian di hatinya, dia telah berlatih selama beberapa tahun di pasukan khusus Top China, dan dia sangat terampil, dan gangster jalanan biasa dapat dikalahkan dengan satu gerakan. Dia tahu bahwa dia mungkin telah bertemu seorang master. Quina Bai tidak hanya tidak takut, dia bahkan lebih marah. Dia paling membenci preman pengganggu seperti itu. Quina Bai tidak mau menyerah, dia berjuang mati-matian, tubuhnya sangat tidak jujur, tetapi Landon Sen merasa sedikit aneh, karena wanita cantik ini menjulang di lengannya di suatu tempat, tangannya lembut dan nyaman, dan menggembung. Mau tidak mau Landon Sen memiliki pikiran yang tidak sehat. Karena wanita ini mempermainkannya, terlalu banyak untuk mengambil keuntungan darinya saat ini. Bajingan, lepaskan aku. Wajah lembut Quina Bai penuh amarah. Landon Sen tidak ingin pergi terlalu jauh, dia tersenyum dan berkata, oke. Tapi cantik, sepertinya saya tidak menyinggung Anda dengan cara apapun, Anda harus menjelaskan alasan menyerang saya. Setelah berbicara, Landon Sen melepaskan Quina Bai. Quina Bai melepaskan diri dalam sekejap, dan mau tak mau menghancurkan dahi Landon Sen dengan pukulan. Sialan, apakah aku punya dendam padamu? Landon Sen sedikit tertekan, menghindari pukulan itu, dan suara mendesing di telinganya mengkonfirmasi kekuatan yang terkandung dalam pukulan Quina Bai. Nima, jika ini dipukul di kepala, bukankah orang harus pingsan? Quina Bai meninju udara dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba kehilangan pusat gravitasinya, dan tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan. Ah! Dengan suara lembut, wajah cantik Quina Bai berubah warna, terhuyung ke depan, dan jatuh ke pelukan Landon Sen. Angin harum menerpa wajahnya, Landon Sen tercengang, dan dia mau tidak mau memeluk pinggang ramping Quina Bai. Di suatu tempat yang menjulang di dada Landon Sen, ada elastisitas yang luar biasa.
Kecantikan, hati-hati. Landon Sen merasakannya sejenak, dan tangannya menopang pinggang kecil Kuinabai tanpa bekas. Bajingan bau. Wajah Kuinabai memerah, dan dia dengan cepat mengeluarkan benda hitam dan keras dari pinggangnya dan menempelkannya ke dahi Landon Sen. Itu adalah pistol gaya 92, yang diakui Landon Sen sebagai standar polisi. Jangan bergerak, aku akan menembak jika kamu bergerak. Kuinabai berteriak dengan dingin. Petugas polisi yang cantik, apakah Anda salah paham? Landon Sen bertanya dengan bingung. Melihat Landon Sen mengenalinya sebagai seorang polisi, Kuinabai menjadi lebih waspada di dalam hatinya, berpikir bahwa Landon Sen baru saja makan tahu, dia tidak bisa menahan napas dan menendang pinggang Landon Sen. Bajingan bau, tidak bisakah kamu melawan? Ada sesuatu yang bisa kamu lawan, teruslah melawan, kenapa kamu tidak melawan? Setiap kali Kuinabai berteriak, dia memberi Landon Sen tendangan, hampir setiap tendangan dengan seluruh kekuatannya. Kulit Landon Sen mudah tersinggung dan berdaging, meskipun dia tidak merasakan apa-apa, dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Wanita, jangan berpikir aku takut padamu jika kamu memiliki pistol di tanganmu. Bahkan jika kamu memiliki peluncur roket di tanganmu, aku tidak takut. Aku melihatmu sebagai polisi, jadi aku memberimu wajah kecil. Landon Sen ditendang keluar dari api, tanpa ekspresi. Kuinabai belum pernah melihat gangster yang begitu berani. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu sangat berani, tunggu kantor polisi untuk melihat apakah kamu memiliki keberanian seperti itu. Jangan bergerak. Pistol Kuinabai menempel kuat di dahi Landon Sen. Aku berkata, apakah kamu sakit? Tidak apa-apa untuk menyerangku jika kamu tidak ada hubungannya. Kamu masih ingin membawaku pergi. Nah, kamu harus memberiku alasan. Landon Sen kesal dan sangat ingin mengambil gadis ini. Lagi tekan sekali, dan bersikap kasar tentang hal itu. Berhenti berpura-pura menjadi aku. Aku Kuinabai, Kapten Polisi Kriminal Kota Huahai. Aku curiga kamu terlibat dalam banyak kasus perampokan dan pemerkosaan, jadi jujurlah pegang kepalamu dan jongkok untukku. Kuinabai meraih lengan Landon Sen dengan kedua tangan, memutarnya ke belakang, dan memborgolnya secara langsung. Sial, siapa pemerkosanya? Ini benar-benar sakit. Landon Sen memutar matanya. Maaf, aku tidak punya waktu. Episode 19. Aku sudah di sana sepanjang jalan, perampokan dan pemerkosaan bukan urusanku. Landon Sen membela. Diam, bajingan bau, jujurlah padaku. Kuinabai melangkah maju dan memegang lengan Landon Sen, mencoba mendorongnya ke tanah. Untuk bermain kucing dan tikus denganmu di sini. Landon Sen mengangkat bahu, seluruh orang menghilang tepat di depan Kuinabai, dan langsung berputar di belakangnya, mengayunkan pisau tangan, dan memukul bagian belakang lehernya dengan ringan. Apa? Kuinabai menangis sedih, tubuhnya yang halus melunak, matanya terpejam, dan dia langsung jatuh. Petugas polisi yang cantik, jika Anda ingin menaklukkan saya, Anda masih berusia 100 tahun. Landon Sen memutar tangannya, dan borgolnya dengan mudah ditekuk olehnya, dan jatuh ke tanah dengan keras. Petugas polisi cantik ini telah menargetkan dirinya sendiri, dan sulit untuk menjelaskan masalah ini, dan Landon Sen terlalu malas untuk menjelaskannya. Namun, tidak mudah baginya untuk menggantung gadis orang lain di sini. Taman itu gelap dan berangin di malam hari. Jika ada pemerkosa di malam hari, kecantikan yang begitu cantik dan tidak sadarkan diri, bukankah itu akan membiarkannya pergi ke mulut harimau? Tidak mungkin, Landon Sen mengambil Kuinabai di satu tangan dan meninggalkan taman, bersiap untuk menemukan hotel terdekat untuk membuka kamar. Tentu saja, open house itu hanya untuk menempatkannya di sana. Landon Sen memeluk Kuinabai dan berjalan ke hotel. Saya harus mengatakan bahwa sosok petugas polisi yang cantik ini sangat bagus, dan pinggangnya lembut dan elastis. Landon Sen hanya yeye dalam pikirannya, dia tidak repot-repot melakukan hal-hal tertentu. Seorang wanita paruh baya di meja depan sedang bermain dengan ponselnya dan tampaknya menjadi pemilik hotel. Wanita itu melirik Landon Sen dan Kuinabai, tanpa menunjukkan banyak kejutan di wajahnya. Dia berkata langsung, 100 untuk satu kamar, 200 untuk suite, isi formulir sendiri jika Anda membutuhkannya. Setelah berbicara, dia menyerahkan daftar dan pena kepada Landon Sen. Landon Sen mengisinya beberapa kali sesuka hati, mengeluarkan satu-satunya catatan merah dari sakunya, meletakkannya di atas meja, dan berkata, saya ingin satu kamar.
Wanita itu dengan cepat menyerahkan kartu kamar kepada Landon Sen dan berkata sambil tersenyum, "Anak muda, obat ini sangat kuat, cepatlah dan lakukan beberapa pekerjaan, saya jamin tidak ada yang akan datang untuk memeriksa di sini." Jelas ada banyak wanita dalam adegan ini, dia hanya peduli tentang menghasilkan uang dan tidak peduli dari mana wanita Anda berasal. Landon Sen tersenyum dan tidak menjelaskan apa-apa, awalnya masalah lumpur yang keluar dari selangkangan, dan penjelasannya tidak ada artinya. Di lift, di depan kamar 406, Landon Sen menggunakan kartu kamar untuk membuka pintu. Menempatkan Kuina Bai di tempat tidur, Landon Sen pergi. Memikirkan betapa sialnya dia, bahkan jika dia dikira sebagai pemerkosa, dan dia hanya menyia-nyiakan 100 yuan, Landon Sen merasa sedikit kesakitan. Saya tahu sebelumnya bahwa saya harus merampok He Tao sekarang. Saat Landon Sen meninggalkan hotel, masalah datang lagi. 4 atau 5 mobil polisi mengerumuni dan berhenti di dekat hotel. Sekelompok petugas polisi berseragam mengepung mereka. Perwira polisi terkemuka menatap Landon Sen dengan marah. "He Tao," seorang lelaki tua bengkak yang berdiri di samping petugas polisi, berteriak, "Ayah! Binatang buas inilah yang menyakiti saya. Sekarang." Petugas polisi memandang Landon Sen dengan mata cemberut, dan berkata tanpa basa-basi, "Nak, kamu dicurigai sengaja menyakiti seseorang, keadaannya serius, ikut kami sekarang." Petugas polisi yang berbicara juga ayah He Tao, dan namanya He Guobing. Landon Sen memukul bibirnya, nasib buruk apa yang terjadi malam ini, dan memprovokasi kelompok pria ini. Saya tahu sebelumnya bahwa dia harus menyetrum rambut kuning ini secara langsung. Dengan kemampuan Landon Sen, bukan masalah untuk menyelesaikan polisi ini, tetapi ada terlalu banyak polisi, dan Landon Sen tidak ingin terlalu menonjol. 2 polisi datang dan meraih lengannya, tetapi Landon Sen tidak melawan, dia diborgol dan digiring ke mobil polisi di sisi jalan. Melihat Landon Sen ditangkap, He Tao, yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak, menang dan mencibir, "Nak, bukankah kamu gila? Kamu memiliki jenis kegilaan yang berkelanjutan. Ayah Laozi adalah Kapten Keamanan Publik. Brigade Biro Keamanan Umum Distrik, jadi dia bisa memperlakukan anakmu dengan santai. Kejahatan serius, biarkan kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara." Dalam panggilan He Tao, mobil polisi melaju pergi. Di kantor polisi, di bawah perintah He Guobing, Landon Sen dikawal ke ruang interogasi oleh 2 petugas polisi tinggi. Suasana di sekitar ruang interogasi sangat sunyi, dan Landon Sen melihat sekeliling, merasa sangat segar. Dia telah dipenjara di banyak tempat, bahkan penjara yang paling dijaga di luar negeri, tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke ruang interogasi. Setelah beberapa saat, interogasi dimulai. He Guobing sedang duduk di kursi interogasi, dengan 2 petugas polisi muda yang tinggi dan kuat berdiri di kiri dan kanan, wajahnya tampak jahat. "Wah, kamu telah melakukan kejahatan serius, bisakah kamu mengaku bersalah?" He Guobing berkata dengan dingin. "Acara besar. Hehe, lalu beritahu saya acara besar apa yang saya lakukan." Landon Sen menyilangkan kaki Erlang dan berkata dengan senyum santai. Melihat anak ini begitu sombong, He Guobing tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, "Oke. Meskipun sombong, aku ingin melihat, dan melihat apakah kamu bisa terus menjadi sombong." Mulai interogasi. Dengan perintah, 2 petugas polisi jangkung itu saling menanyai. Nama. Landon Sen. Jenis kelamin. Tidak bisakah kamu melihat? Usia. 22 tahun. Landon Sen memegangi kepalanya sepenuhnya, dengan ekspresi acuh tak acuh. He Guobing menginstruksikan seorang polisi untuk menyalakan komputer di ruang interogasi, mengunggah informasi Landon Sen ke Biro Keamanan Umum Kota, dan melakukan beberapa kejahatan yang tidak beralasan. Di kamar hotel, Kuina Bai membuka matanya dengan linglung. Dia menegakkan tubuh, kepalanya masih sedikit pusing. "Ada apa denganku?" Kuina Bai menggosok kepalanya, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa dia sepertinya berada di kamar hotel. Ruang hotel. "Apakah Anda tidak menangkap bajingan itu? Bagaimana itu akan muncul di sini?" "Benar. Sepertinya aku telah dikalahkan oleh bajingan itu." Wajah cantik Kuina Bai menjadi pucat, berpikir bahwa pihak lain tampaknya adalah tersangka pemerkosa, dia tiba-tiba merasa sedikit takut. Dia tidak peduli tentang kehilangan muka, dan dengan panik, dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian penting di antara kedua kakinya. Panggilan.
Kuina Bai memastikan bahwa celana dalamnya tidak disentuh atau dilanggar, jadi dia diam-diam menghela nafas lega. Tapi dia sangat kesal, hooligan bau itu berani menjatuhkan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan hotel, Kuina Bai menerima telepon dari kantor polisi. Mengetahui bahwa Landon Sen dibawa pergi oleh polisi, Kuina Bai dalam suasana hati yang baik, berpikir bahwa pemerkosa gangster yang penuh kebencian akhirnya ditangkap. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering lagi, kali ini dari bosnya. Hei, Direktur Yang, aku di sini. Kuina Bai mengangkat telepon. Petugas Bai, saya minta maaf mengganggu liburan Anda. Saya ingat rumah Anda di distrik Nancheng, kan? Sebuah suara berat datang dari telepon, yang tampak sangat cemas. Ya. Kuina Bai menjawab, bertanya-tanya mengapa direktur yang menanyakan hal ini. Orang di ujung telepon adalah Yang Hu, Direktur Biro Keamanan Umum Kota Huahai. Juga kebetulan bahwa Landon Sen dilaporkan ke Biro Keamanan Umum Kota oleh He Guobing, dia dianggap sebagai tersangka penting. Yang Hu kebetulan melihat berita yang dilaporkan di depan komputer sekarang, dan tubuhnya terkejut. Awalnya, Yang Hu tidak perlu campur tangan di Biro Distrik Nancheng, tetapi ketika dia melihat nama akrab Landon Sen dan foto-foto Landon Sen yang diposting di internet, kulit kepala Yang Hu menjadi mati rasa, dan dia dengan cepat memanggil Kuina Bai. Petugas Bai. Karena itu sangat dekat dengan rumahmu, kamu harus pergi ke Biro Keamanan Umum Distrik Nancheng sekarang dan menemukan seorang pria bernama Landon Sen. Dia baru saja ditangkap di Biro Keamanan Umum Distrik Nancheng. Yang Hu berkata dengan tergesa-gesa. Siapa Landon Sen? Kuina Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan terlalu khawatir tentang itu, kamu akan tahu kapan kamu pergi. Ingat, kamu harus melindungi keselamatan Landon Sen, dan aku akan ke sana nanti. Setelah berbicara, Yang Hu menutup telepon. Kuina Bai mengerutkan kening, Landon Sen baru saja tertangkap di cabang Nancheng. Mungkinkah itu bajingan dari sebelumnya?